Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Perkenalkan, saya Titi Nadianti. Di sini saya berperan sebagai moderator dan saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4 yang terdiri dari Siti Mayati sebagai pemateri pertama, Nia Yuliawati sebagai pemateri kedua, dan Firmala sebagai pemateri ketiga. Tujuan kami membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Riri Narasati. Judul yang kami pakai adalah Kecerdasan Buatan atau AI di Dunia Kerja, Peluang atau Tantangan. Alasan kami memilih topik ini adalah karena topik ini relevan, kompleks, dan memiliki dampak yang luas, membuka ruang untuk diskusi konstruktif serta pencarian solusi. Ini adalah topik yang esensial untuk dipahami di era digital seperti sekarang. Untuk mempersingkat waktu, presentasinya akan kami mulai. Untuk pemateri pertama, dipersilahkan. Baik, langsung saja kita beralih ke tema yang kita ambil, yaitu pengaruh kecerdasan buatan terhadap tenaga kerja manusia. Tujuannya yaitu untuk menjelaskan dampak kehadiran teknologi AI di dunia kerja, serta mengidentifikasi peluang, efisiensi, dan inovasi. Namun juga memunculkan tantangan seperti pengurangan lapangan kerja dan kebutuhan adaptasi keterampilan. Tesisnya yaitu kecerdasan buatan membawa perubahan signifikan di dunia kerja, menghadirkan peluang, namun juga memunculkan tantangan seperti pengurangan lapangan kerja dan kebutuhan adaptasi keterampilan. Next. Oke, di sini kita mengambil judul kecerdasan buatan AI di dunia kerja, peluang atau tantangan sih. Menurut Pohan et al., Sobrin dan Lubis, kecerdasan buatan AI adalah kemampuan sistem komputer untuk meniru proses kecerdasan manusia seperti pembelajaran, penalaran, dan koreksi diri. Teknologi ini mulai berkembang sejak pertengahan abad ke-20 dan kini telah mencapai titik di mana mesin mampu melakukan tugas yang kompleks secara otomatis. AI juga berkembang melalui berbagai pendekatan seperti machine learning, neural networks, dan natural language processing atau NLP. Lanjut ke pemateri kedua. Oke, jadi berbagai manfaat yang ditawarkan oleh AI itu bukan hanya di satu bidang saja, melainkan di berbagai bidang. Seperti di bidang perbankan, AI dimanfaatkan untuk mendeteksi penipuan, seperti adanya carding, phishing, atau skimming. Dan deteksi itu dilakukan secara otomatis. Kemudian di bidang manufaktur, robot-robot berbasis AI bisa dimanfaatkan untuk menggantikan tenaga kerja manusia di bidang produksi. Selain daripada itu, untuk pelayanan publik atau layanan pelanggan, kita bisa memanfaatkan chatbot yang berbasis teknologi AI yang dapat digunakan real-time dan full-time selama 24 jam non-stop. Dari hal-hal tersebut, tentu AI sangat bermanfaat sekali untuk efisiensi karena dapat mengurangi ketergantungan pada intervensi manual. Kemudian di bidang lainnya seperti bidang kesehatan, AI juga bisa dimanfaatkan untuk mempercepat diagnosis penyakit yang tentunya secara akurat. Kemudian bisa digunakan juga untuk prediksi penyebaran penyakit dan juga dukungan penelitian obat. Selain itu, transportasi. Di bidang transportasi, AI bisa dimanfaatkan untuk pengembangan kendaraan otonom yang dapat mengurangi kecelakaan lalu lintas dan juga tentu meningkatkan mobilitas. Dari manfaat-manfaat di atas, tidak terlepas dari adanya perkembangan inovasi teknologi. Untuk inovasi teknologi ini, dimanfaatkan juga AI dalam hal perkembangan robotika, kemudian Internet of Things atau IoT, dan juga komputasi berbasis AI yang lebih kuat. Namun dari manfaat-manfaat yang tadi disebutkan,
kita juga tidak terlepas dari tantangan utama dalam menggunakan AI seperti etika dan keadilan. Apa sih maksud tantangan utama, etika, dan keadilan dalam menggunakan AI? Dalam hal ini artinya dalam menggunakan AI, kita harus memastikan bahwa kemajuan teknologi ini bisa melayani manusia dengan adil, setara, dan juga bertanggung jawab, tanpa menciptakan diskriminasi baru ataupun pelanggaran privasi. Kemudian, selain etika dan keadilan, kita juga dihadapkan oleh tantangan berupa privasi data. Dalam menggunakan AI, rentan sekali risiko penyalahgunaan atau kebocoran data pribadi. Kemudian, keamanan data. Keamanan data dalam menggunakan AI juga harus diperhatikan, mengingat banyak sekali serangan-serangan cyber ya. Jadi kita harus memiliki keamanan data yang cukup dalam menggunakan teknologi AI ini. Kepada pemateri 3, dipersilakan. Selanjutnya adalah dampak AI pada dunia kerja, yaitu 1. Otomatisasi mengubah banyak aspek di dunia kerja secara fundamental. Kedua, efisiensi perusahaan pengganti pekerja manusia dengan sistem otomatis (PHK). Ketiga, peluang baru bagi yang mampu beradaptasi. AI membuka peluang pengembangan diri dan peran strategis. Next. Solusi menghadapi dampak negatif AI adalah solusi utama untuk menghadapi tantangan AI adalah investasi besar dalam pendidikan, teknologi, dan pelatihan keterampilan digital. Pemerintah perlu menciptakan regulasi yang mendukung inovasi namun tetap melindungi hak pekerja. Perusahaan juga harus melihat AI bukan sebagai Pemerintah perlu menciptakan regulasi yang mendukung inovasi namun tetap melindungi hak pekerja. Perusahaan juga harus melihat AI bukan sebagai pengganti manusia, tetapi sebagai alat bantu yang memperkuat kinerja manusia. Kolaborasi antara berbagai pihak sangat penting dalam membentuk ekosistem kerja yang berkelanjutan. Next. Ada beberapa strategi menghadapi AI, yaitu pertama, 1. Investasi pendidikan dan pelatihan. 2. Fokus pada teknologi dan keterampilan digital. 3. Regulasi pemerintah mendukung inovasi sekaligus melindungi hak pekerja. 3. Peran perusahaan AI sebagai alat bantu bukan mengganti manusia. 4. Kolaborasi multi pihak membentuk ekosistem kerja berkelanjutan. Next. Baik, kesimpulannya adalah AI bukanlah akhir dari kemajuan manusia, melainkan alat untuk mencapai berbagai tujuan. Pemanfaatan dan respon terhadap AI akan sangat mempengaruhi perkembangan teknologi dan masyarakat. Dengan penggunaan yang bijak dan kesadaran akan dampaknya, AI dapat memberikan hasil yang lebih positif bagi masa depan. Mungkin sekian saja presentasi dari kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.